Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan
yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak. Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin Ada apa, nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta Iya, integritas? semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Off record itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan menjadi mengikuti pembekalan calon. Ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di guys. Oh. Gitu.
jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Oke. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Otto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Otto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Otto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia
tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya. Sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi. Terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ. Terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma apa sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign.
sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi kayak semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, Iya. terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, Iya. jadi kita di guys. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin.
Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Tiluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Tiluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdikar itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini,
terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kartanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja pasti soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya, itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk calonin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti cawamin dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5,
yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Nilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya?
pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini, seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Oh ya, karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan, apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti cawamin dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Nilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak?
Diskusi Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak? Sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak Sesuatu sehari-hari? hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelum. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di guys. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen,
kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam.
gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangani baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya, karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan, apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu.
Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan
yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nah, tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas. Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Kartu gimana? Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di guys.
jadi bukan karena janji. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Oke. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia
tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nah, tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya, Mbak. Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak, turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Record itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon. Ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini, seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis.
Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya, karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, Iya. terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafiknya lagi padat, Iya. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja, kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan jadi tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Tiluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Tiluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Off record itu gimana?
Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya, itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. Jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu,
Ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya. Sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi. Terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa, Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ. Terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya?
pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdul itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon. Ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak?
Diskusi Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak? Sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ. Terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sesuatu sehari-hari? hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya Mbak? Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas? semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Tapi detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen,
kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi,
terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya itu disampaikan sama Pak Deddy tadi malam gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdurrahman itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi sudah istilahnya sudah diberitahukan secara umum
terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar,
Lodewijk Paulus juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nah, tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Record itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin. Ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepat banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Otto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih
kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafiknya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja, kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan.
Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum sebelumnya? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya
dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. Jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan, apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan jadi tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti Cawamen dan kepala badan itu ya. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya. Sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi. Terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Nilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu. Yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ. Terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin
kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdul itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan menjadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya, itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi sudah sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu ya. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut.
Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Nilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya.
kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma apa sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di guys. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya. Sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi. Terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak?
Diskusi Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak? Sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sesuatu sehari-hari? hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelum. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin Ada apa, nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma apa sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. Jadi kita di guys. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen,
kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi,
terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Deddy tadi malam gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Pariwisata. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada apa, nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangani baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdikot itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja pasti soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi kayak semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya, karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk calomen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi sudah istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Oh, salah satunya yang ke
ke Magelang itu? Ya salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang.
Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christy hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangani baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abri Parti gimana? Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepat banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Otto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman
kami bertiga itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja, kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto.
Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nah, tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya, Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas. Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Mbak, turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal
Aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oh ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, Iya. terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, Iya. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan, apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja, kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan semua itu ya? Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa
akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Niluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin, Mbak.
Turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oh ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada,
dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa, Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya.
kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. On record itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, ya kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Nilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak?
Diskusi Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak? Sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ. Terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak nggak bisa gitu. Seperti apa itunya? Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sesuatu sehari-hari? hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. aja ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas? semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu izin Mbak turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdrikot itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, Iya. terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, Iya. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen,
kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi,
terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Deddy tadi malam gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada apa, nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta Iya, integritas? semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Record itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon. Ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk calonin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi sudah istilahnya sudah diberitahukan secara umum
terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto,
Kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdi gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja pasti soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Otto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih
kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di guys. Jadi bukan karena jadi. Maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Tapi sudah istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Ya, agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan.
Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdurrahman itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu?
Admisinya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja pasti soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa
akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Niluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Mbak.
Turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan semua itu ya? Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada,
dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya.
kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangannya baru hari ini, Mbak? Atau Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu, izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi kayak semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. Jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Tapi detailnya belum ya. Tapi detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya. Sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi. Terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak?
Diskusi Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak? Sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak Sesuatu sehari-hari? hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu. Pariwisata ya, Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum Iya, H-1? sebelumnya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin apa, Ada Mbak? nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta Iya, integritas. semua kan harus menandatangani fakta. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdikar itu gimana? Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, yeah. Terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, yeah. Jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Iya, betul sekali. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Gitu. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan disampaikan. Ya, tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen,
kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Otto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Otto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Otto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Otto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Otto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy.
terjadi tadi malam gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Ya. Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada apa, nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta Iya, integritas? semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangani baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Nilu. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini, terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma itu aja pasti soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini, posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Jadi bukan karena jadi. Maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan jadi
Tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan semua itu nggak ya? Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf,
Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdikar itu gimana? Tapi sebelumnya kan tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan calon ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitulah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Otto kemudian Mas Bima Arya, itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada
Ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, Iya. jadi kita di guys. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HS gitu, jadi sama-sama ke atas. Betul sekali. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh iya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti Cawamen dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter Wakil Menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon Menteri Pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Niluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa,
keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nanti. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu, pariwisata ya Mbak. Mbak, ini kan notifikasinya H-1 Mbak, tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum? Iya, sebelumnya. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya kenapa saya, pertanyaan saya itu kenapa saya, dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian dan saya bilang oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatangani baru hari ini Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin Mbak, turun aja Mbak. Mbak, jadi wamen apa Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Amerika itu gimana? Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepat banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan wamen, pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya, atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku, jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu
bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh, sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto, kemudian Mas Bima Arya. Itu dari mana perjanjian apa segala, gimana itu? Ya, karena ini apa sih, kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk Cawamen sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja, kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke. Berarti Cawamen dan kepala badan itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu, ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Niluh Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Niluh mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Tiluh pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Tiluh juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Niluh atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Otto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil Menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Otto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil Menteri Kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totalnya saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kaniluh pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh, Mbak? Berarti apa tuh, Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak, Mbak? Maksudnya yang sekarang jadi pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Pariwisata ya, Mbak? Mbak, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Poin ada nanti aja. Mbak, tanda tangan ini fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Fakta integritas? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Itu isinya apa aja, Mbak? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Niluh. Izin, Mbak. Turun aja, Mbak. Mbak, jadi wamen apa, Mbak? Nanti biar Pak Prabowo ya. Abdi itu gimana?
Tapi sebelumnya kan belum tidak dipanggil di Kertanegara di hari Senin dan Selasa ini terdapat perubahan jadi mengikuti pembekalan cawamin ini seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya proses cepet banget juga memang. Jadi kayak baru kemarin semalam Bang Teddy menghubungi ya dengan Pak Prabowo untuk hadir hari ini pembekalan di Hambalang gitu lah. Berarti ada beberapa nama yang tidak dipanggil di Kertanegara lalu dipanggil hari ini seperti Mbak Zita juga sebelumnya atau ada yang lain juga seperti itu? Teknisnya siapa-siapa aja aku nggak tahu ya. Aku cuma aja sih soal aku aja yang aku tahu tuh cuma aku. Jadi aku nggak tahu kalau yang lainnya. Tadi ada beberapa sih memang yang kita ketemu di sini, oke kita ketemu di sini. Tapi setelah mengikuti pembekalan ini posisi Mbak sebagai jurnalis itu bagaimana? Otomatis saya resign dari jurnalis. Oh sudah resign. Sedang berproses juga di kantor karena prosesnya sangat cepat sekali ya, jadi semuanya lagi berproses juga secara simultan antara aku menyelesaikan proses di sini dan menyelesaikan proses di kantor. Mbak, tadi pagi kan Mbak berangkat bareng sama Pak Oto kemudian Mas Bima Arya, itu dari mana perjanjian segala gimana itu? Ya karena ini apa sih kita itu beberapa memang ngumpul di bawah gitu. Oke. Cuman nggak cuman kami bertiga, itu tuh ada beberapa, ada Ferry Julianto juga, terus ada beberapa yang lagi ngumpul di bawah, terus kemudian karena trafficnya lagi padat, jadi kita di HIS. Oh. Jadi bukan karena jadi. Oh, maksudnya dijemput pakai HIS gitu, jadi sama-sama ke atas. Tapi dari untuk cawamin sendiri ini kan apakah diundang juga untuk mengikuti yang di Akmil Magelang pasca pelantikan ini? Nanti itu lebih lanjutnya ada info ke sana ya, tapi nanti lebih lanjutnya mungkin akan pengumuman saja. Kita kayak diselesaikan dulu satu-satu nih. Oh, tapi istilahnya sudah diberitahukan secara umum terkait rencana itu gitu. Oh ya, agenda-agenda sampai dengan beberapa seminggu ke depan itu sudah disampaikan juga. Ya. Oh, salah satunya yang ke Akmil Magelang itu. Ya, salah satunya itu akan tapi detailnya belum ya. Nanti detailnya belum akan. Oke, berarti cawamin dan kepala badan semua itu. Sepertinya begitu. Sambangi Hambalang, Oto Hasibuan pengacara kasus Kopi Mirna masuk kabinet Prabowo Gibran. Pengacara ternama Oto Hasibuan sambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oto Hasibuan di lokasi terlihat semobil dengan mantan wali kota Bogor Bima Arya dan presenter Kompas TV Niluh Puspa. Ketiganya tampak tebar senyuman saat menyapa awak media. Bima Arya kemudian mengatakan Hiace yang ditumpanginya merupakan kloter wakil menteri, Wamen. Ini kloter Wamen, kata Bima Arya. Adapun dari informasi yang tribunnews.com dapatkan, calon menteri pemerintahan Prabowo hari ini akan mendapatkan pembekalan artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Inilah profil serta sepak terjang Oto Hasibuan. Pengacara kondang ini akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran. Diketahui dirinya merupakan mertua aktris Jessica Mila. Mengutip peradi.or.id, Oto masuk dalam Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dirinya duduk dalam jabatan Ketua Umum Peradi masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Oto dikenal sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dirinya juga menjadi pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Diketahui pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei tahun 1955 kini berusia umur 69. Mengutip Wikipedia, ia memiliki firma hukum sendiri bernama Oto Hasibuan dan Associates, yang memberikan penghasilan dari kasus-kasus yang ditangani oleh firma tersebut. Ia juga dikenal sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Jayabaya, di mana ia bahkan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan pada Oktober tahun 2014. Selain itu,
Ia memiliki bisnis golf yang diberi nama Oto 5, yang berlokasi strategis di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presenter televisi Nilu Puspa akhirnya bergabung masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nilu juga telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis hari ini. Nilu mengaku kaget ketika ditawari masuk ke dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, yaitu Mayor Teddy pada Rabu kemarin. Sebelumnya, tidak ada sinyal-sinyal apapun dari Prabowo bahwa dirinya akan ditawari masuk ke dalam Kabinet Prabowo dan Gibran. Nilu pun memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi yang akan ia tempati. Dia hanya memberikan clue bahwa bidang tersebut bisa ia lakukan. Nilu juga meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu pemirsa, keberadaan Nilu atau menjadi sorotan ketika ia tiba di Hambalang pada pagi tadi bersama dengan advokat Oto Hasibuan dan sejumlah politisi lainnya. Sementara itu, beberapa mobil para calon wakil menteri Prabowo sudah tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai sore tadi. Tampak mantan wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kemudian mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga sudah meninggalkan atau keluar dari Hambalang. Kemudian mantan staf khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf. Terlihat pula ilmuwan Stella Christie hingga advokat Oto Hasibuan yang sudah selesai mengikuti pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo. Benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke saya masuk kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Mbak, emang ditawarinnya kapan sih, Mbak? Baru kemarin. Tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Berarti apa tuh Mbak? Berarti apa tuh Mbak? Soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi. Nah, tapi sesuai bidang yang sekarang ditekuni nggak Mbak? Maksudnya yang sekarang dari pekerjaan Mbak sehari-hari? Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan.